Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk sebelum kita mulai, pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu di ruang virtual mata kuliah fotografi komersial, dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk dalam kehidupan ini dan bisa menjalankan teladan dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita mulai, mungkin ada baiknya Ananda semua bisa mengaktifkan videonya juga biar bisa kita lihat siapa-siapa yang hadir atau siap untuk mengikuti perkuliahan secara virtual ya. Paling tidak kalau videonya aktif kan tidak macam-macam gerakannya, biar bisa lebih siap, lebih fokus untuk melihat ke kamera. Sama dengan saya juga mengaktifkan videonya biar kalian bisa lihat seperti apa semangat dan keadaan kita pagi ini. Semoga sudah segar bugar, sehat semuanya ya. Saya sengaja mengumpulkan semuanya ya, ini kan jadwalnya kelas 2 ya, jadi kelas 1 dan 3 bisa bergabung juga kalau tidak ada kuliah yang lain ya, nanti juga tetap ada absennya ya. Ya, di sini kan yang mengikuti angkatan 2019 ya. 2019 yang efektifnya yang mengikuti sesuai dengan semesternya itu angkatan 2019. Kalau yang mengulang mungkin bisa memprogram juga ya. Baik, untuk kesempatan yang pertama ya, ini baru efektifnya kita kuliah sebenarnya baru minggu ini. Minggu lalu itu masih kuliah penyesuaian jadwal ya. Jadi saya akan mencoba membagikan susunan materi ya, rencana pelaksanaan pembelajaran semester RPS-nya, rencana pembelajaran semester kita untuk mata kuliah fotografi komersial. Ini ada di SAMOK ya, bisa dilihat di SAMOK, ada kursusnya. Sudah terlihat ya di layar? Sudah, Pak. Ya. Nah, di sini di SAMOK itu ada apa-apa urut-urutan yang akan kita lakukan di mata kuliah fotografi komersial. Ya. Yang pertama itu ada deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah fotografi komersial ini bertujuan untuk secara fotografi yang bertujuan untuk mempromosikan suatu produk atau jasa ya, memiliki peluang ekonomi yang menjanjikan, kemudian mahasiswa menjadikan fotografi ini sebagai peluang usaha ya, dengan berbekal teknik fotografi yang dikuasai seperti fashion, foto dokumentasi, foto produk, fotografi makanan, dan still life dan semacamnya. Itu menjadi peluang untuk sebagai usaha yang bersifat komersil dan bisa mendapatkan keuntungan dengan menjadikan fotografi sebagai peluang usaha. Kemudian pembelajarannya, materi yang dipelajari itu tentang analisa dan peluang bisnis, jenis layanan populer. Ya, mungkin materinya pertama di fotografi dokumentasi pernikahan, seperti apa kreativitas dalam
persaingan bisnis fotografi wedding, kemudian tentang bisnis fotografi sendiri, kemudian memahami pencahayaan ya, kalau memotret model baik di indoor maupun outdoor, kemudian ada praktikumnya itu ada foto fashion, wedding, foto produk, makanan, otomotif, dan still life. Ya, seperti itu. Kemudian di setiap pertemuannya, jadi kita hitungannya baru pertemuan pertama, ini tentang peluang bisnis fotografi secara profesional. Ada tentang ini, kemudian apa yang dilakukan fotografer setelah memotret ya, hal-hal teknis ya, tapi ini penting juga. Kemudian mengembangkan gaya fotografinya ya, ini bisa melihat fotografer yang punya nama, yang profesional, yang sudah menjalankan bisnis fotografi, seperti apa ciri khas dalam berkarya mereka. Kemudian ada perancangan foto fashion ya, di sini saya praktik-praktik perancangan foto wedding, foto produk ya, kemudian bagaimana teknik editingnya ya, apa-apa. Kemudian ada UTS ya, kemudian kita beralih ke fotografi makanan, kemudian fotografi otomotif, still life ya, rancangannya ya, sampai ke sosial media juga, bagaimana mempromosikan kita, kemudian sampai ke kemudian akhir semester ya. Masih ada yang bergabung ini. Apakah sudah pernah dilihat ya di Samoke apa-apa materi yang dibagikan di situ, judul-judul materinya? Sudah lihat ya? Sudah pernah buka Samoke? Belum, Pak. Sudah, Pak. Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya? Bagaimana kabarnya semua ini? Di mana saja posisinya? Alhamdulillah di rumah, Pak. Oh ya, saya kira di jalan ya. Mungkin jawabannya posisinya di mana begitu? Di kabupaten mana? Kampungnya? Masih di kampung, Pak. Yang paling jauh, di mana paling jauh ya? Ada di Pangkep ya? Ada di mana lagi yang jauh-jauh? Kalimantan, Pak. Oh. Di Kalimantan ya. Jadi kita sementara masih virtual. Jadi kalau untuk proyeknya nanti ini berbasis ya, tadi ada apa-apa yang dikerjakan nanti ya, sudah ada fotografi wedding, fotografi fashion ya, fashion dulu baru wedding, ada food fotografi juga, ada still life ya, semacam itu menjadi peluang untuk kita mencari gaya atau ciri khas dalam kreativitas yang bisa ditawarkan ke masyarakat konsumen. Mungkin kemudian ada pernah saya bikin video ya, ada yang saya bagikan tadi di grup fotografi dan videografi ya. Ada video YouTube alasan tentang belajar fotografi komersial. Saya juga sudah lama tidak nonton itu, saya coba mungkin 5 menit, coba kita putar ya. Seperti apa video itu, kayaknya sudah setahun itu videonya. Ada saya coba ya, apakah kalau memutar video terdengar di suara videonya. Coba lagi. Apakah suaranya terdengar kah? Tidak, Pak. Suara videonya terdengar tidak tadi? Tidak, Pak. Tidak terdengar ya? Coba ini saya putar. Tidak ada, Pak, suaranya.
Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oh iya, saya coba lihat apakah ada pengaturannya ya. Pengaturan untuk kalau membagikan itu. Kalau di anu kan biasa di Zoom ada dicentang itu. Apa itu aplikasi OBS, Pak? Bukan. Mungkin saya tampilkan saja secara biarpun dari suaranya hanya saya pause-pause ya karena ada bagian-bagian yang saya ingin tampilkan. Jadi tidak usah dengar suaranya kan tidak mau keluar ini ya. Coba saja di saya pause-pause. Ya, jadi banyak juga ya, artinya untuk fotografi produk itu banyak memproduksi teknik fotografi yang dicetak di baliho-baliho. Ya, ini contoh-contohnya ada yang karya-karya fotografi yang dijadikan poster, kemudian ditaruh di baliho. Ada di ya berbagai sosial media. Hanya saya percepat saja ada. Ya ini juga kayak tugas dari seniornya pernah bikin foto fashion. Mereka memilih tempat kayak di mall atau di latar arsitektur. Ada foto-foto produk, ini tugas-tugasnya. Ya ini contohnya juga kalau di belanja online banyak produk-produk yang menjadikan daya tarik untuk menarik minat pembeli dari karya fotonya. Ini juga ada foto still life ya, contoh foto still life dari tugas seniornya dari 16 yang sini. Ada ya foto still life lebih, ya ini still life juga tugas-tugas yang juga ada seperti ini. Ya foto buah. Ya ini foto still life, ada bahasa-bahasa simbol yang digunakan. Dari tugas dia juga menggunakan perspektif, ini permainan perspektif. Ada permainan perspektif yang digunakan ini di sekitar daun kafe. Ini di ya, daun kafe juga ini. Ini saya ambil gambar pakai HP, ya syutingnya pakai HP, ada smartphone, kemudian ada lampu-lampu yang ditaruh menjadi latar di rumah. Kita bikin video waktu itu, bikin pembelajaran tentang fotografi komersial, pengantarnya saya bikin video ini. Kalau di Juni 2020, ya sudah setahun lebih. Baik, saya informasikan juga ya, nanti ada absen yang saya kirim, itu ada bukti hadirnya, ya ada bukti hadir dari peserta mengikuti, itu bisa screenshot bukti kehadirannya, nanti sambil disiapkan memory sebelum nanti kalau sudah berakhir, tinggal mengupload bukti hadirnya di absen yang saya kirim. Ini sudah ada 66 orang yang bergabung. Ya kurang lebih ada sudah total ada 2 kelas ya. Jadi saya bilang yang berkesempatan bisa bergabung. Oke, selanjutnya ada PowerPoint yang coba saya tampilkan. Ya. Ini tampil full layar ya.
Sudah full layar kan ke visualnya, tampilannya. Bisnis fotografi, siapa takut. Ini materi dari Anton Ismail, ya, salah satu founder dari Kelas Pagi. Siapa juga yang bergabung nampaknya. Oke. Ya, bisnis fotografi, ya ini menjadi tantangan, siapa takut, maksudnya tantangan ya siapapun bisa dengan punya skill dan keberanian. Terkadang juga banyak yang punya skill tapi tidak berani memulai bisnis fotografi. Tapi ada juga yang kadang berhasil karena keberanian. Giljar, Pak. Ya. Ya, oke, tadi nampaknya tidak mau aktif mic-nya dengan videonya. Ya, nampaknya agak hilang-hilang. Tuh, hilang lagi. Nah, nanti disampaikan kalau ada masalah lagi, tadi sempat hilang. Ya, tadi audio dan gambar hilang. Bagaimana, sudah munculkah PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah kedengaran ya suara saya maupun videonya, presentasinya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oh ya, oke, nanti sampaikan kalau hilang lagi. Bisnis fotografi, siapa takut, ya tantangan ya bagi generasi milenial untuk melakukan bisnis fotografi, karena kalau terlalu banyak yang mahir nih, jadi bagaimana nih dengan pengusaha bisnis fotografi kalau semua orang sudah mahir fotografi. Jadi kita perlu menunjukkan atau menawarkan kita punya skill ataupun daya tawar dengan karya-karya fotografi kita, sehingga bisa bersaing dengan kompetitor bisnis fotografi lainnya. Nah, jadi hobi fotografi, orang sebenarnya banyak yang mahir itu karena hobi, mungkin bukan jurusan DKV atau bukan jurusan fotografi, tapi menjadi ahli fotografi karena berawal dari hobi.
Ya, ini ya karena hobi, kecintaan dengan fotografi. Ya. Ya, ini kita harus mencintai pekerjaan kita, ya, karena akan dalam berkarya itu bisa maksimal, bisa menghasilkan karya-karya yang hebat dari kecintaan dengan pekerjaan. Prospeknya itu ya memang bekerja dengan passion, dengan minat, ya. Kemudian peluang bisnis ini fotografi sangat terbuka lebar untuk generasi milenial saat ini, ya. Tapi harus update juga dengan teknologi fotografi maupun dengan properti-properti, misalnya di foto studio ada properti-properti yang digunakan, itu harus selalu update, tidak menggunakan yang itu saja, harus terus-menerus memikirkan hal baru sehingga bisa menarik konsumen untuk menggunakan jasa fotografi kita. Ini juga prospeknya ketika mau memiliki koneksi dengan dunia entertainment, ya. Ada juga model-model, ya, karena di situ tentu karya fotografi yang dihasilkan itu bisa bagus karena memiliki modelnya juga berpenampilan menarik. Kemudian ini ada tips-tips yang bisa dilakukan dari yang orang-orang yang ingin terjun ke bisnis fotografi. Ya, sering pertanyaannya mulai dari mana? Ya, dari mana memulainya? Langkah pertama untuk memulainya itu memang kadang berat karena bukan hanya harus memacu kepercayaan diri, ya. Kepercayaan diri itu sangat penting ketika memulai suatu usaha biar kita yakin dan bisa meyakinkan klien akan mempercayakan fotografinya kepada kita. Nah, apa yang biasa menjadi kendala? Yang biasa menjadi kendala itu ada kurangnya modal. Ya, modal ini termasuk dari peralatan, tempat, ya, studionya, ya, perlengkapan fotografinya, kemudian portofolio. Jadi jam terbang, ya, untuk menghasilkan portofolio perlu jam terbang dalam berkarya fotografi, tapi juga tidak melulu, ya, mungkin tidak perlu terlalu banyak, tapi harus, ya, terutama keberanian untuk memulai itu. Ada legalitas hukum, ya. Ini terutama kalau kita menggunakan bisnis fotografi dengan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, kita harus punya badan hukum agar ada semacam vendor, ya, kita punya vendor, ya, jadi untuk proyek-proyek yang hitungan besar itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki badan hukum untuk usaha fotografi. Kemudian klien, apa target sasarannya sebagai kliennya. Kemudian perlu ada karyawan, tidak mungkin satu orang saja yang kerja semua, sebagai marketing, sebagai fotografer, sebagai editor, dan sebagainya. Bisa saja sih, cuma akan menjadi berat ketika sudah banyak order. Kemudian mulailah portofolio, ya. Kemudian mulailah portofolio, ya, dengan sering portofolio kita, ya. Jadi di situ akan kelihatan kualitas dari karya yang kita kerjakan. Kemudian dari portofolio tersebut, ya, bisa dipilih-pilih, ya, karena hasil karya portofolio sebenarnya sudah bisa dijual secara online. Ada situs-situs bisnis fotografi, penjualan foto secara online, itu bisa kita lakukan untuk mensubmit atau mengupload dan menawarkan karya-karya foto yang kita buat. Nah, di situ juga pasti ada hubungannya dengan gaya fotografinya dan seperti apa target pasar yang dari karya-karya yang kita buat untuk dijual secara online, ya. Nah, ini portofolio juga misalnya, ya, ada tokoh-tokoh atau orang-orang terkenal yang kita foto dan kita buatkan fotonya, misalnya pejabat, gubernur, ataupun anggota DPR, artis-artis, itu juga bisa menjadi karya portofolio.
apalagi kalau artis tersebut memasukkan karya foto kita di Instagramnya atau di sosial media yang secara resmi yang bisa dilihat oleh publik. Itu bagian dari promosi portofolio. Tidak ada suara apa, Pak? Ya, sudah ada lagi ya. Ya, segera sampaikannya kalau suaranya hilang lagi karena tidak tahu kenapa, mungkin jaringan itu. Jadi sudah sampai ke pertanyaan. Sudah kedengaran suara saya jelas ya dengan videonya? Sudah Pak. Ya Pak. Iya, Pak. Ya, ini kemudian membuat portofolio bagus itu punya butuh sumber daya yang tidak sedikit ya, tidak mudah untuk membuat karya portofolio. Sebenarnya ini relatif juga ya, kita memiliki cara dengan ya membuat portofolio bagus itu tidak harus memiliki modal yang banyak, tapi kita bisa kreatif ya, mungkin dengan cara apa bisa. Tidak ada lagi Pak. Ya, nampaknya auto hilang-hilang ya. Ya, ini ya, ini yang menarik juga, bagaimana membuat portofolio ya yang kualitasnya bagus tapi dengan pengeluaran yang sedikit. Nah, ini juga bisa ikut pada magang ya, magang atau kerja di studio ataupun di media ya, misalnya stasiun TV ataupun studio foto. Ya, ini terutama bagaimana menjalin koneksi yang sebanyak-banyaknya. Suaranya hilang, Pak. Nampaknya hilang-hilang sendiri ya. Ya, penting bagi fotografer itu banyak bergaul, banyak kenal dengan orang. Nah, di sini ya, tapi tidak hanya sekedar sering nongkrong ya, tapi berlatih juga. Ya, sering ngumpul, sharing ilmu pengetahuan, tapi sambil terus berlatih untuk menghasilkan karya-karya foto. Kemudian kita perlu bagaimana memilih spesialisasi kita ya. Kita apakah kita expertnya, ahlinya di fashion, di food ya, atau di foto wedding atau di produk. Nah, di sini yang menarik ya, perlu ada kekuatan di mana kita punya kelebihan itu ditonjolkan di bidang apanya, fotografi, tapi di fotografi apa. Nah, ini juga kemudian ada target pasar ya.
Nah, setelah portofolio, kemudian kita fokusnya kemana, fotografi apa, dan selanjutnya apa target sasarannya. Ya. Oh, udah hilang, saya cek lagi. Ya, apa target sasarannya. Kemudian untuk menentukan target market ini, ya jadi siapa kliennya. Kemudian siapa saja kompetitor. Jadi kompetitor itu tidak selamanya sebagai saingan, tapi sebagai motivasi untuk kita berpikir dari sudut pandang yang lain lagi. Tidak persis dengan itu ya. Kalau kita punya nilai plus, ya di situ kita bisa mengumpulkan ide-ide yang bisa menjadi daya tarik dari usaha fotografi yang kita lakukan dibanding usaha-usaha sejenis lainnya. Kemudian ya ini pilihlah perlengkapan yang tepat. Nah ini perlu riset dan kira-kira alat-alat apa yang paling kita butuhkan. Ya misalnya kita butuh lensa portrait ya, itu lensa fix untuk kalau kebutuhan studio. Kemudian butuh lampu studio. Ya, artinya kadang-kadang juga memang butuh investasi beli kamera. Kalau menurut saya perlu memang kamera ya miliki, misalnya sudah pakai mirrorless, kemudian dari segi kualitas Putus lagi, Pak. ya ini juga tadi ada investasi ya, meminjam dana, kemudian memilih kamera dan lensa yang tepat ya tadi, kemudian memaksimalkan apa yang kita miliki ya. Tentu Pak, dari alat yang kita miliki lambat laun sering waktu pasti harus diupdate terus ya, dari segi untuk meningkatkan kualitas karya ya, itu perlu diupdate. Kemudian ada juga online marketing ya, ini kita bagus kalau kita bisa bikin website ya. Kemudian kalau sulit untuk bikin website itu bisa pakai sosial media ya, atau juga kita bisa mengirim, men-share, membagikan promosi usaha kita di. Kemudian memperkuat relasi dengan komunitas fotografi online. Nah ini kan sering juga ada pertemuan-pertemuan ya, acara komunitas fotografi baik secara langsung maupun online, itu penting juga kita aktif untuk mengikutinya. Nah, ketika kita sudah memiliki bisnis fotografi ya, apa ya langkah yang selanjutnya? Nah, tentukan bagaimana eksistensi ya, bagaimana kita bisa bertahan ya, jangan hanya di awal-awal saja, membangun juga solidaritas ya dengan tim yang terampil, yang solid, itu perlu dilakukan kreativitas terus-menerus juga untuk meningkatkan daya saing. Putus, Pak. Ya, cari klien dan jalankan bisnisnya. Kemudian biasanya sebuah bisnis fotografi akan bekerja sama ya. Kita bekerja sama dengan agensi ya. Pada dasarnya ada dua hal yang dijalankan dalam bisnis fotografi, itu quotation production, rumusan tagihan yang harus dibayarkan oleh klien. Jadi ada berapa sih biaya produksinya, ini itu yang penting untuk bisa juga dijadikan harga pasarnya seperti apa, proses yang dijalankan untuk ya. Kemudian untuk production-nya melibatkan banyak pihak ya, ini kalau yang usaha lebih besar ya.
usaha profesional yang tingkat yang sudah lebih besar, ada dari produser, fotografer, asisten fotografi, dan stylist. Ya, banyak tim-tim ya, secara bagian detail-detail tertentu ada bagian yang profesional yang menangani setiap bagian itu. Kalau sudah profesional ya, tingkat artis ya yang level nasional misalnya, ya sudah seperti ini. Kemudian setelah membuat daftar apa saja yang dibutuhkan untuk proses produksi, ada selanjutnya merumuskan berapa biaya yang kamu butuhkan dan biaya yang akan dibayarkan oleh kliennya. Ini memang dari segi berapa unit cost-nya, berapa modalnya ya, dan berapa juga ya tentu nanti kalau sudah punya studio pasti biaya berapa sampai sewa tempatnya, jasa untuk fotografer, jasa editing, dan hal-hal tersebut. Putus Pak suaranya. Ada fotografer fee-nya ya, jasanya si fotografer. Putus lagi, Pak. Ya, nampaknya sering terputus-putus ya. Saya mungkin coba jelaskan saja secara, nanti bisa saja saya kirim nanti PowerPoint-nya ya. Ya, mungkin bisa saya sampaikan inti-intinya tadi dari PowerPoint itu. Ada quotation, itu tadi ada dua, ada photographer's fee, biaya dari jasa fotografernya, kemudian production fee-nya, berapa biaya keseluruhan. Kemudian setelah itu perlu kita mengevaluasi, ya, lakukan evaluasi dari hal yang sudah dilakukan. Ya, artinya juga perlu kita memberikan pelayanan. Ya, kenapa harus memilih jasa kita? Kenapa klien harus memilih jasa fotografi kita? Kemudian apa kekurangan dari bisnis kita? Kemudian apa yang kita perlukan untuk mengembangkan bisnis fotografi yang kita jalankan. Nah, kemudian ini ada quotes-nya dari Milan Kundera, ya, business has only two functions, marketing and innovation. Ya, harus terus berinovasi. Nah, ini inovasi tiada henti. Pastinya kita selalu update dengan kreativitas baru untuk menjadi daya tawar kita kepada klien atau konsumen. Nah, ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Anton Ismail ya, yang dikenal sebagai fotografer komersial dan fashion. Itu Anton Ismail memulai jasa fotografi profesional itu di tahun 2000 dan sudah memiliki studio sendiri, ada Third Eye Space ya, dan mengajar di komunitas kelas pagi. Ini ada nah, ini juga ada ungkapannya, itu kelas pagi adalah sekolah fotografi gratis untuk kamu semua yang bisa bangun jam 6 pagi. Itu anunya, motonya kelas pagi. Baik, itu kalau saya tidak men-share ini ya, kalau saya tidak men-share PowerPoint tidak terputus ya. Tadi kan saya coba jelaskan tanpa membagikan screen. Mungkin jaringan tidak terlalu bagus, tidak maksimal. Ya, baik, mungkin ada yang ingin sharing tentang pengalamannya dalam bisnis fotografi atau sudah pernah dapat job menjalankan usaha fotografi. Oke, bisa kita di sharing-sharing sedikit, bisa mungkin saya sebagai pengantar ya, sebagai pengantar bahwa di mata kuliah ini akan kita lakukan
teknik-teknik fotografi yang bisa ditawarkan sebagai peluang bisnis fotografi. Nanti kalian bisa cek di Samoke apa-apa setiap pertemuan yang akan kita lakukan. Ya, bagaimana, ada yang mau bertanya? Baik, ada yang ingin bertanya kah? Ada yang ingin sharing-sharing dengan pengalaman fotografinya? Nah, ini ada contoh-contoh bagaimana jasa fotografi, berapa harga-harga bisnis yang fotografi yang ditawarkan ke konsumen dalam setiap cetaknya. Paket pre-wedding, paket wedding. Oke. Silakan, ada yang mau sharing, mau bertanya, dan bagaimana nanti yang akan kita lakukan. Mungkin ada yang ikut program pertukaran mahasiswa ya? Halo? Ada yang ikut pertukaran mahasiswa di yang saat ini semester baru ini? Ya, ada yang ikut pertukaran mahasiswa. Kalau sudah aktif sih, sudah aktif pembelajarannya di kampus yang dituju itu sudah tidak perlu mengikuti juga materi di kelas dari UNM ya. Karena kalau sudah bersamaan jalan itu. Oke. Ada yang ingin sharing? Ingin menanggapi bagaimana di fotografi komersial? Halo? Tidak ada yang ingin menanggapi? Oh, sudah jelas berarti ya? Jelas nih kalau saya, Pak. Ya. Sudah ada kameranya semua ya? Sudah bisa bekerja mandiri mungkin untuk eksplorasi nanti atau bagaimana lagi ya? Ya, yang lalu kan kita coba untuk berkolaborasi dengan studio foto, ya nanti juga tergantung dari kalian bagaimana metodenya, apakah bekerja secara tim, ya tapi mungkin tugasnya akan secara individu, cuma untuk mewujudkan tugasnya mungkin secara individu untuk bertanggung jawab masing-masing individu untuk pengerjaannya, bisa saja berkolaborasi dengan teman-temannya. Atau ada yang sudah punya bisnis fotografi ya, sudah melayani klien, sudah terima job, Sudah, Pak. sudah kasih harga. Sudah, Ya, Pak. siapa itu? Saya, Pak. Ya, apa yang dikerjakan? Bisa di-sharingkan? Sudah Ya, bisa, Mulai dari videographer wedding sampai fotografer makanan. Nggak ada suara kata, Pak. ya itu bagian dari materi kita juga ada foto produk, foto makanan, foto wedding, nanti semua itu akan kita lakukan. Kalau kalian sebenarnya bisa dapat job betulan, toh, itu bisa jadi proyek tugasnya juga, boleh. Tapi akhirnya setelah diberikan tugas baru dapat job, bukan job yang sudah lama-lama berlalu.
Nanti begitu, kalau memang nanti kalian dapat job, foto makanan atau foto produk, bisa dibuatkan semacam jurnalnya ya, ada laporannya seperti apa hal-hal yang dilakukan dan seperti apa permintaan klien dan seperti apa hasil fotonya ya. Kalau kita kan di fotografi komersial juga kadang butuh menunjukkan portofolio terlebih dahulu, kita kirimkan karya-karya kita sebelum klien itu memutuskan apakah jadinya sama kita yang mengerjakan proyek fotonya. Ya, itu saja gambarannya ya. Kalau memang sudah dapat itu ya bagus ya. Bisa juga kalian, kalau ada yang mau nanti sharing, kalau pas dengan materi wedding, ya bisa bikin presentasi mungkin hasil-hasil fotonya atau di sharing ya. Ada kumpulan foto-foto yang dibuat, seperti apa konsepnya itu, dan bagaimana ya. Karena tentu kepuasan utama kita sebenarnya adalah pelanggan kita ya. Kalau fotografer itu tidak boleh ogah-ogahan, ya. Kalau dipanggil sama yang punya rumah, foto dulu itu, foto itu. Kadang-kadang juga ada klien yang seenaknya suruh-suruh terus ya. Kalau suka dukanya jadi fotografer yang dokumentasi, itu kadang kita sudah memotret, dikasih lagi HP, sampai beberapa HP dikasihkan untuk memotret secara bersamaan dengan kamera kita. Ada juga biasa kebiasaan masyarakat kan begitu ya, atau banyak sekali mintanya ya, kayaknya ada juga orang kadang lebih jago dari fotografer ya, dia pintar sekali, oh enggak bagus gitu, kasih begini banyak sekali lah ya. Cuma itulah sekadukanya menarik menjadi perbincangan di sesama fotografer. Pasti kalau ngobrol bagaimana biasanya klienmu, bagaimana yang apa namanya kliennya, seperti apa permintaannya. Ada juga ya, tergantung juga harganya, itu juga penting harganya kita. Kalau harganya tidak terlalu mahal, tidak murahan juga ya. Kalau untuk fotografi standar kan harus punya alat lampu, juga lampu flash. Ada lampu flash yang eh, Mati mic tak, Pak? Tidak ada suara tak, Pak?
Pak. Pak. Ya, halo. Nampaknya sulit sekali, enggak bisa aktif. Berkali-kali saya coba aktifkan mic dan video, nampaknya tidak bisa. Mati lagi, Pak.